Apa manfaat takara kombu fujuidan bagi tubuh menurut medical expert FC Dr. Susilorini? Takara kombu fujuidan adalah kandungan yang terdapat di dalam sukushi. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu kandungan di dalam usukushi, yaitu fukoidan terutama ya. Jadi kita tahu bahwa usukushi itu mengandung salah satu produk dari alga, yaitu alga yang bernama Takara kombu. Ya, Takara kombu ini merupakan salah satu alga yaitu salah satu jenis brown alga yang mengandung kandungan salah satunya adalah fukoidan. Nanti kita bahas bersama-sama apa itu fukoidan dan bagaimana manfaatnya untuk penderita kanker terutama ya. Nah, jadi fukoidan itu saat ini diketahui mempunyai banyak manfaat terutama untuk penderita kanker ya, di mana fukoidan ini dimanfaatkan salah satunya itu adalah untuk meningkatkan efektivitas kerja dari obat kanker yang sudah ada saat ini gitu ya. Jadi untuk nano partikel ya, jadi semacam obat yang dia untuk targeting terapi gitu ya. Jadi untuk agar obat itu menuju tepat pada sasarannya. Nah, kemudian yang kedua, dia juga mempunyai sifat anti kanker. Jadi walaupun pemanfaatannya itu salah satunya untuk melapisi obat kanker ya, tapi juga dia punya efek salah satunya adalah anti kanker itu sendiri ya. Di mana nanti mekanisme kerjanya akan saya jelaskan lebih detail. Nah, kemudian juga sebetulnya bukan hanya untuk anti kanker ya, tapi juga ada efek imunostimulasi yang ini juga akan bermanfaat bagi penderita kanker terutama, dan juga efek seperti misalnya mencegah dari komplikasi ya. Jadi para penderita kanker ini kan mempunyai kerentanan terhadap komplikasi juga ya dari kanker itu, misalnya darahnya lebih cepat membeku begitu ya. Nah, maka fukoidan ini juga punya efek mencegah komplikasi seperti pembekuan darah dan juga mencegah metastasis. Nah, ini nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita akan mereview sedikit tentang sumber-sumber dari fukoidan. Ya, sumber fukoidan sebetulnya banyak sekali ya, akan tetapi paling banyak ada pada alga laut ya. Jadi alga laut ini merupakan sumber bahan alam yang diketahui banyak sekali manfaatnya. Ada 9.000 spesies ya. Di situ ada brown algae, ada red algae, ada green algae gitu ya. Dan seperti takara kombu ini masuk dalam golongan makroalga yang kaya dengan polisakarida, mineral, vitamin ya, kemudian substansi biologis yang dia bermanfaat untuk kesehatan. Nah, fukoidan itu adalah salah satu kandungan dari algae berupa polisakarida. Ya, polisakarida kalau kita kenal ya, kalau di dalam beberapa produk makanan yang banyak terutama adalah pada tebu, misalnya kita gunakan untuk gula gitu ya, itu polisakarida juga ya. Nah, di sini dalam ganggang juga ada namanya fukoidan. Nah, sebetulnya produk laut itu yang bisa kita manfaatkan selain fukoidan ada banyak sekali. Yang sekarang ini juga sedang banyak diteliti adalah kitosan ya, kitosan. Nah, di mana kita tahu bahwa kitosan ini juga merupakan salah satu hasil turunan dari marin peptida yang dia juga bermanfaat untuk kesehatan. Nah, fukoidan itu punya efek antioksidan, antiinflamasi, anti cancer ya, juga digunakan untuk tissue engineering ya. Kemudian bersifat antikoagulan. Nah, kalau kitosan ini banyak pada kerang-kerangan ya, pada sesuatu yang keras seperti misalnya cangkang dari
udang itu juga ada ya. Nah, itu dia bersifat antidiabetik, antimikrobial, koadesif, wound healing, analgesik, dan cenderung juga bisa dimanfaatkan sebagai pengawet ya, pengawet makanan yang dia low toxicity. Nah, jadi produk-produk laut itu banyak sekali, apalagi di Indonesia sebenarnya kan sangat banyak ya potensi lautnya ya. Di sini ada green algae, brown algae, red algae, lalu juga dari crustacea dan juga dari hewan-hewan laut ya. Nah, fukoidan ini merupakan sulfated polisakarida yang diisolasi dari ganggang coklat dan juga dari intervertebra laut. Ya, ini bentuk molekulnya, kemudian beberapa contoh sumbernya gitu ya. Nah, untuk penderita kanker, fukoidan ini bermanfaat meningkatkan imunitas terutama sel NK, mencegah metastasis, meningkatkan efek terapi dari kemoterapi, meningkatkan kematian sel kanker, mencegah tromboemboli dan pembekuan darah. Nah, ini beberapa efek biologis dari fukoidan yang sudah direview oleh beberapa peneliti, yaitu contohnya di sini oleh Kiselevsky ya, ini yang terbaru ini ya. Jadi efek biologisnya itu salah satunya adalah mencegah pertumbuhan dari kanker itu ya, mencegah terutama pembentukan pembuluh darahnya ya. Nah, sedangkan efek-efek yang lain mempengaruhi tadi imunitas ya. Jadi tidak secara langsung ke sel kankernya, tapi dia mempengaruhi imunitas ya, mempengaruhi pembuluh darah di mana dia mencegah koagulasi dan trombosis sehingga penderita kanker ini lebih tahan terhadap komplikasi ya. Jadi lebih tidak mudah untuk mengalami komplikasi tromboemboli ya atau pembekuan darah, dan juga dia bersifat meregenerasi sel-sel darah terutama ketika misalnya penderita kanker itu mendapatkan terapi kemoterapi ya, sehingga diharapkan sebenarnya fukoidan ini juga menurunkan efek samping dari kemoterapi ya. Jadi dalam penelitian-penelitian klinis fukoidan ini digunakan bersama dengan obat-obat kemoterapi yang sudah diberikan kepada pasien-pasien secara standar selama ini ya. Nah, akan saya jelaskan lebih detail di sini ya, di mana mekanisme anti kanker dari fukoidan itu menurut beberapa penelitian terjadi melalui efeknya terhadap sinyal-sinyal baik sinyal pertumbuhan dari sel kanker itu, siklus sel ya, siklus sel itu semacam siklus dari perkembangan sel gitu ya. Kemudian juga kematian sel. Jadi dia meningkatkan kematian dari sel kanker. Nah, ini beberapa studi hasil penelitian baik itu dilakukan pada secara sel ya, pada sel ya, sel kanker secara laboratorium gitu ya, secara in vitro namanya. Kemudian juga ada penelitian pada hewan coba, pada beberapa model hewan coba kanker, dan beberapa sudah diteliti juga secara klinis ya pada beberapa tipe kanker. Nah, ini mekanismenya ada berbagai macam, sumber fukoidannya sendiri yang dipakai juga berbagai macam ya. Jadi tidak hanya seperti Takara kombu ya, tapi ada berbagai macam alga yang diteliti dan banyak hasilnya yang memuaskan ya. Jadi hasilnya memang menunjukkan bahwa fukoidan ini sangat potensial ya untuk dikembangkan menjadi terapi kanker ya, sebagai terapi tambahan pada pengobatan kanker yang sudah ada. Ya, di sini penelitiannya bisa dibaca nanti. Kemudian ini juga penelitiannya, jadi pada jenis-jenis kanker terutama yang banyak kita dapatkan sekarang ini di dunia ya, prostat ya kalau laki-laki ya, kemudian pada perempuan juga dilakukan pada kanker payudara, kanker paru ya, kemudian juga kanker serviks.
Nah, ini contoh beberapa penelitian pada kanker yang jenis-jenis kanker yang resisten terhadap kemoterapi ya, yang direview oleh Reyes et al. Di mana banyak jenis fukoidan ya, sumber fukoidannya juga banyak jenisnya. Di situ sudah diteliti dapat mencegah metastasis melalui berbagai macam mekanisme yang diketahui dari baik studi secara in vitro maupun in vivo. Jadi dia mencegah metastasis dengan melalui pengaruhnya terhadap sinyal-sinyal dan juga pengaruhnya pada kemampuan sel kanker sendiri ya untuk bermetastasis ya, baik dengan cara meningkatkan tadi pembuluh darahnya ya, kemudian mencegah perubahan dari sel kanker itu menjadi bentuk lain yang lebih bermetastasis ya. Jadi sel kanker itu mempunyai kemampuan untuk berubah ya, berubah menjadi sel yang dia lebih mudah untuk metastasis ya, yang disebut kemampuan epithelial and mesenchymal transition ya. Jadi ada transisi, dia berubah dari satu macam sel menjadi sel lain yang dia mudah untuk bermetastasis. Nah, fukoidan ini mampu menghambat itu. Ya, selain itu dia juga menghambat gerak dari sel kanker itu, kemudian juga menghambat produksi enzim yang mempercepat gerak dari sel itu untuk bermetastasis. Ya. Nah, ini beberapa contoh penelitiannya, dan juga ada banyak penelitian klinis juga yang menunjukkan bahwa potensi fukoidan untuk dikembangkan menjadi pengobatan tambahan bagi penderita kanker ini sangat-sangat besar ya. Jadi ini contohnya pada jenis fukoidan yang dihasilkan oleh beberapa spesies ganggang ya. Ada Undaria pinnatifida ya, lalu ada macam-macam di sini, nanti bisa dibaca. Dan di sini memang penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ini sudah banyak membuktikan bahwa penggunaan fukoidan bisa dikombinasikan ya dengan pengobatan yang sudah ada dan bersifat sinergi, walaupun penelitian-penelitian ini masih perlu ditingkatkan lagi ya, karena ternyata fukoidan ini ada beberapa bentuk yang hasilnya belum konsisten karena metode ekstraksinya ya. Jadi ada beberapa metode ekstraksi yang memang dibutuhkan agar fukoidan ini lebih berdampak lebih baik ya, karena beberapa ekstrak mungkin tidak melalui pembuatan yang sangat sesuai ya, dan beberapa jenis kanker ternyata responnya juga berbeda-beda ya. Nah, ini beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana mekanisme fukoidan mencegah metastasis ya. Jadi pada beberapa tipe kanker, fukoidan itu menghambat proses metastasis ya. Jadi melalui hambatannya tadi mencegah perubahan bentuk ya dari sel epitel menjadi mesenkim yang disebut sebagai epithelial and mesenchymal transmission ya, kemudian mencegah migrasi, invasi dan proses MET. Nah, kemudian juga menghambat sinyal-sinyal ya, seperti misalnya sinyal pertumbuhannya ya, lalu pembuatan pembuluh darah yang diperlukan oleh kanker itu untuk membesar itu dihambat ya. Kemudian sinyal-sinyal yang mempengaruhi perkembangan dan juga lingkungan di sekitar sel kanker yang dia meningkatkan perkembangan kanker misalnya karena ada peradangan di situ gitu ya. Nah, pada kondisi seperti ini fukoidan ini punya sifat anti radang ya, karena kalau sel kanker itu berada pada lingkungan yang pro peradangan, yang meradang, maka dia akan tumbuh subur. Kemudian dia juga menghambat enzim yang diproduksi oleh sel kanker ya untuk bermetastasis ya, namanya enzim MMPS ya. Kemudian menghambat juga regulasi atau pengaturan pertumbuhan ya, melalui pengaruhnya terhadap materi genetik ya, yang dia
berukuran sangat kecil ya, yang berukuran mikro, maka disebut mikroRNA ya. Nah, ini mekanismenya ya. Jadi dengan menghambat beberapa sinyal ya, contohnya di sini adalah misalnya di sini sinyal pertumbuhan yang melalui jalur sinyal TGF beta, kemudian juga beberapa jenis fukoidan ini menghambat perkembangan pembuluh darah dari kanker itu ya, melalui hambatannya pada VEGF ya, kemudian juga menghambat produksi enzim ya, dia nanti akan menyebabkan sel kanker mudah bermetastasis. Nah, ini juga ternyata fukoidan itu dia juga bersifat mempengaruhi usus ya. Kita tahu bahwa salah satu hal yang menjadi akar masalah pada penderita kanker yang meningkatkan perkembangan kanker itu sendiri adalah karena adanya dysbiosis pada usus. Nah, ternyata fukoidan sebagai polisakarida, dia akan berfungsi seperti prebiotik ya. Jadi dia akan meningkatkan perkembangan dari bakteri-bakteri baik, dan hal ini akan mencegah perkembangan kanker. Dan ini sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa fukoidan itu mencegah kolorektal karsinogenesis ya. Jadi pada beberapa penelitian ya. Nah, selain itu juga kemampuannya dalam memodulasi sinyal-sinyal yang jalur sinyal yang mempengaruhi otak ya, karena kita tahu bahwa penderita kanker itu salah satu yang mempengaruhi derajat kesehatannya adalah karena stres ya, karena depresi gitu ya, dan mungkin juga hal itu berkaitan dengan penurunan produksi neuropeptida yang mempengaruhi mood ya di dalam usus ya, karena kita tahu bahwa usus kita itu adalah the second brain ya, maka dengan cara meningkatkan sesuatu yang meningkatkan bakteri baik yang tentunya akan mempengaruhi produksi neuropeptida yang mempengaruhi mood kita ya, sehingga kita mungkin lebih bahagia begitu ya, itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, jadi kalau kita menghadapi penyakit kanker, hal yang perlu kita perhatikan adalah kesehatan mental ya, karena kanker ini adalah penyakit yang sangat kompleks yang mempengaruhi bukan hanya kesehatan tubuh kita ya, akan tetapi juga stres yang berkepanjangan ya, yang bisa menyebabkan kita bukan bertambah membaik ya, dan itu akan mempengaruhi pengobatan juga ya. Maka dengan harapan ini akan juga mempengaruhi kesehatan otak, maka potensi dari fukoidan itu sangat besar sekali ya. Nah, selain itu ya, fukoidan juga punya efek antivirus ya. Beberapa kanker kita ketahui berhubungan dengan karsinogenesis yang dipicu oleh beberapa virus ya. Contohnya kanker nasofaring ya. Kanker nasofaring itu dia berkaitan dengan beberapa virus seperti HPV ya, kemudian juga virus Epstein-Barr virus. Kemudian juga beberapa kanker di organ reproduksi ya, seperti di serviks itu juga berkaitan dengan virus. HIV itu juga berpotensi untuk menjadi kanker ya. Biasanya para penderita HIV karena sistem imun yang menurun itu juga akan lebih rentan untuk mengalami keganasan atau penyakit kanker pada terutama pada jaringan kulitnya ya. Nah, untuk mencegah hal itu, maka sebetulnya fukoidan ini sangat bermanfaat juga untuk orang-orang yang kita ketahui dia menderita HIV ya, karena HIV kita tahu dia merupakan virus yang bersifat menyerang sistem imun ya. Nah, ini contohnya ya, penelitian pada HIV, kemudian nah ini juga penelitian yang membuktikan bahwa fukoidan
memperbaiki usus ya, karena kita tahu bahwa usus itu adalah sumber banyak penyakit ya. Dan rata-rata kalau kita gali riwayat pola makan ya, kemudian riwayat dari gejala-gejala sebelum menderita kanker, para penderita kanker itu biasanya punya masalah pada saluran cerna ya. Nah, fucoidan ini ternyata memperbaiki keutuhan dinding usus ya. Jadi fucoidan ini selain dia punya efek terapi tadi macam-macam ya, anti kanker, menghambat metastasis, juga memperbaiki dinding usus, memperkuat dinding usus sehingga usus itu tidak mengalami kebocoran ya. Kita tahu bahwa kebocoran pada usus itu di tingkat mikroskopis ya, di tingkat mikroskopis bisa memicu endotoksemia. Endotoksimia itu seperti kita keracunan terus-menerus ya. Jadi apapun yang masuk ke dalam usus akhirnya akan meracuni kita kalau kita mengalami leaky gut atau kerusakan atau kebocoran pada dinding usus. Halo dok, Ya, sorry dok, gimana? mungkin bisa di-share aja dok slide-nya ke saya bantu yang share nih. Apa? Nggak bisa berubah apa? Ini nggak berubah soalnya, apa mau Oh, diulang coba? sebentar saya ulang ya. Saya Oke ulang dok. berbagi ya. Berhenti di mana ini berarti tadi? Berhentinya sih di 1 ya ini dari awal. Oh ya Allah ya sebentar. Oke Ini dok. memang saya dari dulu masalahnya sepertinya sering berhenti begitu karena saya ganti laptop ini ceritanya. Ya, Oke, sebentar ya. nggak apa-apa dok. Yes. Nah, jadi ini tadi sampai mana? Ini kelihatan ya, berubah ya. Kelihatan, ini slide 2 sekarang ya dok ya? Ya, slide 2. Nah, ini slide ketiga. Slide ketiga kelihatan? Kelihatan, oke. Kalau saya ubah, berubah nggak? Belum muncul dok. Belum muncul. Yes. Saya hentikan berbagi dulu ya. Saya ulangi. Oke. Coba saya slideshow. Kelihatan berubah nggak? Belum kelihatan dok. Oh, berarti masalahnya kalau saya slideshow ya. Berarti nggak usah saya slideshow? Boleh Gimana? diiniin dok, mungkin di zoom out sedikit, itu kan 119. Mungkin di 100 Ya. aja kayaknya. Oh ya. 100. Sudah kelihatan ya? Kelihatan dok. Ya. Nah, ini tadi slide ke 5 ya. Jadi tentang macam-macam alge. Nah, lalu ini tentang kapan dia diisolasi dan sumber-sumbernya ya. Nah, ini manfaat dari fucoidan ya untuk menderita kanker. Efek biologisnya tadi ya. Jadi ada efek langsung yaitu dia mempengaruhi pertumbuhan dari kanker dan juga mempengaruhi pembuluh darah yang memberi makan terhadap kanker itu ya. Lalu efek tidak langsungnya adalah dia mempengaruhi sistem imun ya, kemudian microenvironment ya, lingkungan mikro di sekitar dari sel tumor itu ya, jadi mempengaruhi sinyal-sinyal peradangan yang meningkatkan pertumbuhan kanker itu. Nah, lalu juga menghambat komplikasi tromboemboli ya. Jadi kalau penderita kanker itu biasanya darahnya akan mudah membeku. Nah, ini dia menghambat pembekuan darah ya. Kemudian meningkatkan hematopoiesis. Jadi kalau pada penderita kanker itu apalagi yang dia kankernya itu dia menyerang beberapa sel darah gitu ya, maka sel darah ada yang menurun. Nah, pada kondisi ini dia meningkatkan hematopoiesis ya, dan ini akan bermanfaat pada orang-orang yang diberi kemoterapi ya. Dengan pemberian fucoidan diharapkan efek samping kemoterapi terhadap sel-sel normal kita itu menjadi berkurang ya, sehingga harapannya setelah kemoterapi ya dia tidak akan mengalami penurunan dari sistem imun dan juga tidak mengalami anemia. Nah, ini beberapa mekanismenya tadi ya. Jadi
bagaimana fukoidan itu mempengaruhi sel kanker tadi, ya, dengan cara menghambat progresi, proliferasi. Proliferasi progresi itu berarti pertumbuhannya, ya, jadi membesarnya kanker. Nah, sinyal-sinyal yang dipengaruhi ini bersifat membesarkan kanker, tapi dengan adanya fukoidan maka itu akan dihambat, ya. Nah, demikian juga dia mempengaruhi kemampuan sel membelah diri, ya, menghambat sel kanker itu membelah diri. Nah, lalu juga menghambat beberapa sinyal yang meningkatkan perkembangan dari kanker dan juga meningkatkan kematian sel, ya, kematian sel kanker, yaitu melalui meningkatkan apoptosisnya. Nah, ini beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Ini kita lihat banyak sekali pada beberapa jenis kanker, ya, ada limfoma, ya, kemudian ada kanker hati, ya, kanker payudara, leukemia, ya, kanker usus besar, kemudian kanker paru, kemudian juga pada kanker prostat, ya, kanker vesika urinaria atau kanker kandung kemih, ya. Nah, ini bukti-bukti penelitian yang membuktikan bahwa fukoidan juga mencegah metastasis, ya, karena salah satu yang mematikan, ya, itu adalah metastasis kanker, ya, maka di sini fukoidan ini terbukti bisa mencegah metastasis melalui berbagai mekanisme, ya. Kemudian ini penelitian yang lain juga, ya. Nah, fukoidan untuk penelitian klinis itu juga sudah banyak diteliti, ya, dikombinasikan dengan pengobatan standar yang sudah ada, ya, walaupun hasilnya bervariasi, ya, akan tetapi secara umum itu menunjukkan potensi manfaat klinis dari fukoidan, ya. Dan kalaupun ada penelitian yang tidak membuahkan hasil, itu biasanya berkaitan dengan banyak faktor, terutama juga salah satunya karena metode ekstraksi dari fukoidan itu, ya. Nah, mekanisme fukoidan mencegah metastasis ini ada beberapa macam, ya. Jadi dengan cara satu, menghambat proses tadi perubahan dari sel yang dia bersifat lebih tidak bisa bermetastasis menjadi sel yang mudah sekali bermetastasis, ya. Namanya perubahan epithelial mesenchymal transition, ya. Kemudian juga menghambat migrasi, menghambat invasi, ya. Dan dia mampu mempengaruhi sinyal-sinyal yang meningkatkan metastasis, ya. Contohnya sinyal TGFR atau TGF-beta, ya, ini sinyal perkembangan dari pembuluh darahnya, ya, VEGF, ya. Kemudian sinyal peradangan tadi, karena peradangan juga akan meningkatkan pertumbuhan dari kanker, ya. Selain itu juga dia mempengaruhi produksi enzim dari sel kanker itu yang dimana kalau ada enzim itu banyak maka bisa memicu metastasis, ya. Nah, ini secara skematik bagaimana metastasis itu dihambat, ya, dengan fukoidan, dengan beberapa hambatannya kita lihat pada garis-garis yang di situ berwarna merah yang tumpul, ya. Kita lihat di sini fukoidan dari beberapa jenis spesies tumbuhan laut, di mana mekanismenya adalah salah satunya menghambat sinyal pertumbuhan, ya, yaitu dengan menghambat TGF beta dan TGFR, ya. Kemudian menghambat perkembangan dari pembuluh darah, yaitu dengan menghambat jalur sinyalnya. Kemudian juga dia bersifat menghambat enzim. Nah, ini tadi beberapa penelitian-penelitian membuktikan pengaruh fukoidan pada dinding usus, ya, dan juga pada mikroflora usus, ya, sehingga fukoidan ini berfungsi juga sebagai prebiotik, ya, yang meningkatkan bakteri baik. Nah, lalu juga mempunyai efek antivirus, ya. Ini contohnya pada HIV/AIDS, ya. Kemudian meningkatkan
kerapatan dari dinding usus ya, sehingga dia menjaga tubuh kita ini mengalami endotoksinia atau keracunan secara terus-menerus ya, karena apa yang kita makan ya, karena peradangan yang terjadi dalam usus kita ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Silahkan bila